Di sebuah kota besar yang hiruk-pikuk, hiduplah seorang wanita muda bernama Anya. Ia adalah seorang desainer grafis yang sukses. Selalu tampak ceria dan percaya diri di mata teman-temannya. Namun, di balik senyumnya yang menawan, Anya menyembunyikan kecemasan yang mendalam tentang cinta dan komitmen. Ia telah menyaksikan terlalu banyak hubungan yang gagal, dan hatinya diliputi ketakutan akan patah hati. Suatu hari, Anya bertemu dengan seorang arsitek tampan bernama Rio di sebuah pameran seni. Rio adalah pria yang lembut, cerdas, dan memiliki selera humor yang bagus. Sejak pandangan pertama, ada koneksi yang tak terelakkan di antara mereka. Mereka mulai sering bertemu, menghabiskan waktu bersama, dan perlahan-lahan perasaan cinta mulai bersemi. Rio jatuh cinta pada Anya dengan sepenuh hati. Ia melihat kecantikan dan kebaikan dalam diri Anya, dan ia tidak pernah menuntut apapun darinya. Namun, semakin dalam cinta Rio, semakin besar pula kecemasan Anya. Ia mulai menarik diri, menciptakan jarak, dan mencari alasan untuk menghindari komitmen. Rio bingung dengan sikap Anya yang berubah-ubah. Ia mencoba berbicara dengannya, namun Anya selalu mengelak dan menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Meskipun Rio terus menunjukkan kesabaran dan pengertian, kecemasan Anya semakin menjadi-jadi. Ia takut jika ia benar-benar membuka hatinya, ia akan terluka. Ia takut jika ia berkomitmen, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Ia takut jika cinta itu berakhir, ia tidak akan bisa menanggung rasa sakitnya. Suatu malam, setelah serangkaian kesalahpahaman dan argumen yang dipicu oleh kecemasan Anya, Rio akhirnya tidak tahan lagi. Dengan hati yang hancur, ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang membuatmu takut, Anya. Tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa mencintai hantu." Rio pun pergi, meninggalkan Anya sendirian dalam kesunyian yang memekakan. Anya menyadari kesalahannya. Ia tahu bahwa ia telah menyia-nyiakan cinta yang tulus karena ketakutannya sendiri. Ia merasa sangat menyesal dan ingin memperbaiki semuanya, namun ia tidak tahu bagaimana. Ia menyadari bahwa ia harus menghadapi kecemasannya, bukan menyembunyikannya. Dengan keberanian yang terkumpul, Anya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mulai berbicara dengan seorang terapis tentang ketakutannya. Perlahan-lahan, ia mulai memahami akar kecemasannya dan belajar bagaimana mengelolanya. Ia menyadari bahwa ia berhak untuk bahagia dan dicintai, dan bahwa ketakutan tidak boleh mengendalikan hidupnya. Setelah beberapa waktu, Anya merasa lebih kuat dan lebih yakin pada dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk mencari Rio. Ia ingin meminta maaf dan menjelaskan semua yang ia rasakan. Ia tahu bahwa tidak ada jaminan Rio akan menerimanya kembali. Tapi ia harus mencobanya. Anya menemukan Rio di sebuah kafe yang sering mereka kunjungi bersama. Dengan gugup, ia mendekatinya dan mulai berbicara. Ia menjelaskan tentang kecemasannya, tentang ketakutannya akan cinta, dan tentang bagaimana ia belajar untuk menghadapinya. Rio mendengarkan dengan seksama. Hatinya tercampur aduk antara amarah, kesedihan, dan harapan. Setelah Anya selesai berbicara, Rio menatap matanya. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Anya," katanya. "Aku sangat terluka, tapi aku juga merindukanmu." Anya tahu bahwa proses penyembuhan tidak akan mudah. Ia tahu bahwa ia harus mendapatkan kembali kepercayaan Rio. Tapi kali ini, ia siap untuk menghadapi tantangan itu. Ia tahu bahwa cinta sejati layak diperjuangkan, dan bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan kecemasan tersembunyi merenggut kebahagiaannya. Kisah Anya dan Rio adalah tentang perjuangan melawan ketakutan dalam cinta,
tentang menemukan keberanian untuk membuka hati, dan tentang kekuatan penyembuhan dari kejujuran dan pengertian. Ini adalah pengingat bahwa terkadang musuh terbesar dalam hubungan bukanlah orang lain, melainkan kecemasan yang tersembunyi di dalam diri kita sendiri.